Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang masih remaja. Ia bernama Seong-su. Kita sebut saja sebagai Sung. Ia berumur 19 tahun. Dan ini ibunya bernama Duki. Mereka berasal dari kampung, mereka memutuskan untuk pindah ke kota Seoul. Setelah Sung diterima di salah satu universitas di kota Seoul. Namun nyatanya ibunya malah mengalami masalah yang cukup rumit seperti hubungan kamu sama si dia. Iya. Dimana ibunya ini adalah korban penipuan atas pembelian sebuah rumah yang tidak sesuai harapan atau bahasa gaul nama penipuan real estate. Karena masalah inilah, ibunya kemudian berniat untuk menitipkan Sung ke rumah temannya untuk beberapa waktu sambil ia mengurus masalah tersebut. Mereka kemudian assalamualaikum dan mengetuk pintu rumah teman ibunya itu. Tak lama kemudian, seorang wanita aduhai geber-geber keluar dan menyapa mereka. Ia bernama Jiung. Diceritakan Jiung ini adalah seorang ibu rumah tangga dan merupakan teman ibunya itu. Di sini Doki mengatakan pada Jiung bahwa ia ingin menitipkan anaknya untuk sementara waktu di rumahnya. Sementara itu Sung hanya diam saja dan cuma olohok. Mungkin karena ia merasa bahwa teman ibunya itu berbeda jauh dengan ibunya sendiri. Mungkin. Scene kemudian beralih ke kampus. Terlihat Sung sedang berkenalan dengan seorang pria remaja bernama Jongsu. Namun baru saja berkenalan, mereka ini langsung menjadi teman dekat. Cuman otaknya si Jongsu ini sedikit bermasalah, di mana pikirannya itu cuma dipenuhi dengan pikiran cabul saja. Singkat cerita, saat pulang ke rumah, secara tak sengaja ia melihat si tante yang sedang melakukan yoga dengan lekukan-lekukan tubuh yang sangat menggoda iman. Melihat hal itu, sontak otongnya pun mulai berontak untuk mencari sebuah keadilan. Setelah di kamarnya, ia kemudian berhayal membayangkan sedang bermantap-mantap dengan si tante. Pada keesokan harinya di kampus, Sung menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa bersama si Jongsu. Namun di sini, mereka malah mencuci mata mereka dengan pemandangan para mahasiswi yang pahanya mulus no minus. Dalam artian tak ada tapak boroknya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja mereka olohok, karena mereka melihat wanita yang lebih cantik yang sedang berjalan melintasi mereka berdua. Wanita tersebut bernama Mini. Di malam harinya, terlihat Sung sedang main game di laptopnya. Karena merasa haus, ia kemudian berniat mengambil minum di dapur. Namun saat sedang menuruni tangga, tiba-tiba saja ia mendengar suara pemersatu bangsa yang berasal dari kamar si tante. Dengan rasa penasaran, ia kemudian mengintipnya. Dan ternyata, suara pemersatu bangsa itu berasal dari si tante dan suaminya yang sedang bermantap-mantap. Dimana suaminya ini baru pulang dari luar kota. Akan tetapi, esok paginya ia akan pergi lagi keluar kota untuk bekerja. Ya, semacam Bang Toib gitulah, Wak. Setelah selesai bermantap-mantap, di sini terlihat si tante sepertinya tidak merasa puas dengan rudal suaminya itu. Karena rudal suaminya itu cepat banget muntahnya. Keesokan harinya saat Sung tidak ada jam kuliah, Sung meminta izin pada tantenya untuk keluar jalan-jalan mencari kesegaran. Namun ternyata si tante juga ingin keluar untuk bertemu dengan temannya. Karena rasa penasaran, pada akhirnya Sung memutuskan untuk mengikuti si tante secara diam-diam. Singkat cerita, terlihat si tante masuk ke dalam sebuah toko baju dan bertemu dengan temannya. Di sisi lain, si Sung juga mengikutinya ke dalam toko ini. Diketahui bahwa temannya si tante ini adalah seorang manajer di toko itu. Setelah itu si tante dan si manajer itu kemudian masuk ke sebuah ruangan ganti. Dengan rasa penasarannya, Sung juga masuk ke ruangan ganti di sebelahnya. Namun saat menguping, Sung kemudian terkejut. Ternyata si tante dan manajer itu sedang bermantap-mantap di ruangan ganti itu. Setelah selesai bermantap-mantap, saat mereka sedang mengobrol di luar, tiba-tiba saja si tante melihat Sung keluar dari toko baju itu. Alhasil, si tante kebingungan dong. Kenapa gitu nih anak ada di dalam toko itu, pikirnya. Setelah itu, Sung kemudian curhat kepada temannya itu. Di sini, Sung menceritakan kejadian yang tadi siang saat mengikuti si tante. Karena perasaannya lagi kacau, Sung meluapkan kekesalannya itu pada Jisung dan kemudian ia bergegas untuk pulang. Pada keesokan paginya saat Sung sedang minum cucu, ia tiba-tiba dikagetkan oleh puncak gunungnya si tante yang kelihatan karena tidak memakai BH. Setelah itu Sung kemudian menemui Jisung. Namun di sini Jisung melihat Sung sedang murung. Kayak ada keinginan, namun belum kesampaian gitu.
Jisung kemudian bertanya kepada Sung bahwa ia akan merencanakan sebuah pesta minuman ciu. Ia juga akan mengundang Minnie dan teman-temannya. Singkat cerita, waktu pesta pun tiba. Akhirnya mereka pesta mabok-mabokan di suatu bar sambil ngobrol-ngobrol. Namun di sini Sung tidak ingin minum. Beberapa saat kemudian Minnie bertanya kepada Sung, kenapa Sung tidak minum? Sung kemudian menjawab, aku tidak suka minuman beralkohol. Aku sukanya cucu cap BH. Setelah pesta berakhir, semua teman-teman Sung pulang menggunakan taksi. Sementara itu Sung dan Minnie berjalan kaki untuk pulang sambil mengobrol. Karena kebetulan arah jalan pulangnya sama. Disinilah awal mula kedekatan mereka. Minnie mulai tertarik dengan keluguan sosok si Sung itu. Setelah sampai di rumah, Sung tiba-tiba saja mendengar suara ih. Ia mengira bahwa suara bermantap-mantap itu berasal dari si tante dengan suaminya yang sudah pulang lagi. Namun faktanya saat Sung sudah berganti baju dan ingin mengambil air di dapur, dengan rasa penasaran ia mulai mengintipnya di pintu kamar si tante. Dan ternyata pria yang sedang bermantap-mantap dengan si tante itu ternyata bukanlah suaminya, melainkan pria tersebut adalah si manajer toko baju. Si tante melakukan ini karena mungkin ia tidak puas dengan rudal suaminya itu, dan ia juga sering ditinggalkan oleh suaminya itu. Secara tak sengaja si tante kemudian melihat Sung yang sedang mengintipnya. Singkat cerita, di malam selanjutnya, terlihat Sung sedang senam jari sambil nonton film kuda-kudaan. Namun tiba-tiba saja Sung dikagetkan oleh kedatangan si tante yang membawakan sebuah makanan ke kamarnya. Di sini lo bisa bayangin betapa kagetnya dan malunya si Sung saat sedang senam jari malah keciduk sama si tante. Sung kemudian berkata, kenapa gak ngetuk pintu dulu tante? Keesokan paginya saat di kampus, terlihat Sung ini sedang melamun. Jisung kemudian bertanya kepada Sung, kenapa kau terlihat murung cucuku? Sung kemudian memberitahu Jisung sambil berbisik, di mana Sung mengatakan bahwa dirinya ketahuan sedang coli oleh si tante dan takut dibejakan ke ibunya. Di malam harinya saat pulang ke rumah, Sung melihat si tante yang sedang tidur di sofa. Namun Sung mengabaikannya dan tancap pergi ke kamarnya di atas. Saat sedang ganti baju, ia kemudian terkejut karena si tante masuk ke kamarnya secara tiba-tiba. Entah kesambat apa, si tante kemudian melepaskan semua bajunya dan memberikan jatah kepada si Sung. Pada akhirnya, ya mereka pun bermantap-mantap dong. Sung memberikan segel otongnya kepada si tante. Pada keesokan harinya di kampus, Sung terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, di mana ia sekarang terlihat sangat riang karena telah bermantap-mantap dengan si tante. Namun di sisi lain, si tante malah ngelamun dan merasa bersalah karena telah memberikan jatah kepada si Sung. Scene kemudian beralih kepada Sung yang sedang berada di jalan untuk pulang, di mana saat itu ia mendapatkan telepon dari ibunya. Di sini, ibunya menanyakan kabar tentang Sung. Ia kemudian menjawab, tenang saja ibu, tak usah khawatir. Aku baik-baik saja di rumah si tante. Saat pulang ke rumah, ia kemudian kaget karena si tante bermantap-mantap kembali dengan si manajer toko baju itu. Karena Sung merasa cemburu, beberapa saat kemudian Sung memasukkan semua bajunya ke koper. Ia berniat untuk pergi dari rumah si tante. Ia mengatakan bahwa si tante adalah seorang pelacrot. Mendengar hal itu, si tante kemudian marah dan berkata, kau tidak mengerti dunia orang dewasa, nak. Singkat cerita, Sung akhirnya menginap di kosan temannya untuk sementara waktu. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Minnie muncul. Di sini Sung menembak Minnie dan Minnie pun menerimanya. Sementara itu, Jisung berpacaran dengan temannya si Minnie yang badannya agak lebaran. Mereka berniat pergi untuk jalan-jalan. Beberapa saat kemudian, Sung kemudian membereskan dan merapikan kosan milik temannya itu. Setelah selesai, Sung kemudian membukakan pintu dan mengajak Minnie untuk masuk ke dalam. Pada akhirnya Sung bermantap-mantap dengan si Minnie. Saat sedang bermantap-mantap, Minnie berkata kepada Sung, aku melakukan ini untuk pertama kalinya. Apakah kau melakukan ini untuk pertama kalinya juga? Sung kemudian menjawab, ya aku baru saja pertama kalinya bermantap-mantap. Padahal makan segelnya si Sung ini sudah diberikan kepada si tante. Sok wadul wae jelema teh ket. Di akhir film terlihat Sung dan Minnie yang sedang berduaan, di mana saat itu mereka berada di atas gedung sambil ngobrol dan kemudian film pun tamat.
Oke wah, itu dia untuk alur cerita dari film Kampret kali ini. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa memenuhi asupan gizi lu. Terima kasih, bye.